Di pagi yang cerah nampak seorang nenek sedang berjalan tergesa-gesa ke arah kamar cucunya. Rupanya nenek tersebut akan merapikan kamar cucunya. Tetapi apa yang dilihatnya di atas meja? Sebuah sketsa gambar yang bagus sekali membuatnya terkesima, di mana sketsa tersebut sangat mirip sekali dengan wajah almarhum anaknya. Sang nenek kemudian teringat foto almarhum anaknya yang benar-benar mirip sketsa tersebut. Dan sontak saja sang nenek berteriak kepada cucunya lalu bertanya, "Siapa yang telah membuat sketsa itu?" Kata nenek tersebut kepada cucunya yang bernama Krishna. Krishna kemudian menjawab dengan lugas, "Itu bukuku nenek, jadi sketsa itu milikku juga nenek." Kenapa si nenek bertanya lagi tentang siapa yang membuat sketsa itu? Mendengar jawaban cucunya yang seperti orang dewasa, sang nenek kembali bertanya sekali lagi, "Kalau memang cucuku yang sudah membuat sketsa ini, lalu bagaimana caranya?" Krishna kemudian menunjukkan sketsa neneknya yang membuat sang nenek terkejut kembali karena sangat mirip dengan dirinya saat ini. Lalu mendekati Krishna dan berkata, "Luar biasa sekali cucuku, ternyata seperti almarhum papanya yang pintar membuat sketsa." Seiring waktu berjalan, sang nenek kemudian dipanggil oleh pihak sekolah dan Pak Kepala Sekolah memberitahukan kepada sang nenek akan mengadakan tes IQ kepada Krishna. Sontak saja hal tersebut membuat sang nenek terkejut lalu bertanya, "Kenapa cucuku perlu tes IQ? Bukankah dia selalu mendapatkan nilai yang bagus?" Tanyanya kepada Pak Kepala Sekolah. "Ya, benar sekali. Krishna memang anak yang pintar, bahkan tugas pelajaran anak kelas 3 pun dikerjakannya." Demikian kata Pak Kepala Sekolah sambil menunjukkan tugas anak kelas 3 yang sudah dibuat oleh Krishna. Keesokan harinya tes IQ pun dilakukan oleh Pak Kepala Sekolah dengan beberapa guru kepada Krishna. Semua pertanyaan yang diberikan dijawabnya dengan benar, bahkan pertanyaan yang sulit dijawab oleh orang dewasa. Sang nenek yang secara diam-diam melihatnya dari balik pintu sangat terkejut dengan kemampuan cucunya tersebut. Dan tiba-tiba dia memutuskan untuk mendekati Krishna, lalu meminta untuk menghentikan tes IQ tersebut. Pak Kepala Sekolah kemudian bertanya kepada sang nenek yang bernama Nenek Mehra, kenapa dia menghentikan tes IQ tersebut, padahal Pak Kepala Sekolah yakin bahwa Krishna adalah anak yang jenius sama seperti kemampuan sang ayah Rohit. Mendengar perkataan Pak Kepala Sekolah, Nenek Mehra pun menjawab bahwa oleh karena kemampuan dan kepintarannya tersebutlah sudah membuat orang-orang hanya memanfaatkannya, sampai dia kemudian kehilangan anaknya Rohit dan menantunya. Dan oleh karena takut kehilangan lagi, maka sang nenek memutuskan untuk membawa Krishna ke tempat yang jauh yang tidak diketahui oleh orang-orang. Waktu pun berlalu cepat, kini Krishna sudah tumbuh besar dan kuat. Bahkan dia mampu berlari lebih cepat dari kuda, juga memanjat tebing lebih cepat daripada kera. Tetapi kelakuannya masih saja seperti anak-anak yang suka bermain. Sementara itu sang nenek masih saja melarangnya bermain dan sering mengatakannya anak nakal. Padahal Krishna bermain berlarian hanya untuk menghilangkan kejenuhannya, sementara orang-orang seumuran dia sudah pergi meninggalkannya ke kota. Dan karena neneknya lah dia tetap tinggal di rumah saja. Mendengar perkataan dari Krishna tersebut, sang nenek terlihat sangat khawatir. Sampai kapan dia bisa menyembunyikan Krishna di sana? Sementara itu di kota, seorang Jenderal Singh sudah mendengar desas-desus tentang kemampuan seorang Krishna yang disembunyikan. Lalu dia pun bertanya kepada Pak Kepala Sekolah. Namun demikian Pak Kepala Sekolah tidak mau mengatakan di mana keberadaan Krishna sebenarnya disembunyikan. Di alur cerita yang lain, Krishna yang sedang bermain dengan anak-anak secara tidak sengaja melihat parasut yang akan terjatuh, yang disangkanya layangan. Krishna pun menangkap seorang gadis dalam parasut tersebut dengan selamat sebelum terjatuh ke tanah. Sontak saja rombongan camping kaget dengan kejadian tersebut. Mana mungkin parasutnya masih nyangkut di atas pohon tinggi, tetapi gadis itu masih bernafas. Hal itulah yang kemudian membuat rombongan camping menyebutnya sebagai hantu Kalicaran. Dan agar tidak mengganggu, maka sang gadis yang bernama Priya akhirnya berusaha untuk menemui hantu Kalicaran untuk meminta maaf agar tidak mengganggu dan tinggal dalam kedamaian.
Sesaat kemudian, Krishna yang dianggapnya hantu Kalicaran muncul di hadapan gadis cantik pria. Sontak saja hal tersebut membuat pria jadi terkejut. Lalu kemudian Krishna memintanya untuk mencubit tangannya hingga berdarah. Dan akhirnya pria yakin bahwa hantu Kalicaran itu ternyata seorang manusia yang bernama Krishna. Sejak kejadian itu, hubungan antara pria dan Krishna semakin dekat. Terlebih lagi setelah menceritakan keberadaan dirinya di kampung itu, yaitu setelah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Waktu camping pria pun berakhir, pria kemudian berpamitan kepada Krishna. Senang bisa bertemu denganmu Krishna, dan aku pasti akan merindukan pertemuan kita lagi. Demikian kata pria kepada Krishna. Sesampainya pria kembali ke kota, dia pun menceritakan pengalamannya kepada atasannya bahwa dia bertemu dengan seorang pria yang mempunyai kekuatan super. Bisa berlari lebih cepat dari kuda dan bisa memanggil burung-burung liar seperti halnya Tarzan, yang bisa membuat rating stasiun TV-nya jadi terkenal. Begitu kata pria kepada atasannya yang ingin memecatnya karena waktu cutinya melebihi aturan perusahaan. Tetapi masalahnya adalah tempat Krishna sangat jauh dan Krishna tidak bisa meninggalkan neneknya yang sudah menjadi dunianya. Demikian kata Hani, teman pria kepadanya. Hani yang pintar kemudian mempunyai ide, yaitu dengan menyuruh pria mengatakan kepada Krishna bahwa dia harus datang menemui ibunya. Sebab jika tidak maka dia akan menikahkannya dengan pria lain. Mendengar apa yang dikatakan pria lewat telepon tersebut sontak saja membuat Krishna merasa takut kehilangan. Lalu dia kemudian berjanji pasti akan datang ke sana, tetapi kemudian dia bingung tidak tahu caranya. Dan untung saja dia masih punya satu teman di kampungnya yang membantunya untuk mencarikan tiket penerbangan ke Singapura, di mana pria bekerja. Alangkah senangnya Krishna karena sebentar lagi dia bisa bertemu dengan gadis cantik pujaannya. Dan dia pun meminta izin kepada nenek Mehra. Awalnya sang nenek sangat berat untuk memberikan izin kepada Krishna karena teringat akan musibah yang dialaminya, sehingga menyebabkan dirinya kehilangan suami, anak, dan menantunya. Tetapi akhirnya kasihan juga kepada Krishna lalu memberikan izin kepadanya. Sebelum Krishna berangkat ke Singapura, nenek Mehra menceritakan tentang kemampuan ayahnya Rohit yang sangat pintar lalu kemudian bisa menciptakan alat untuk bisa melihat masa depan. Setelah itu nenek Mehra tiba-tiba memakaikan baju jas kepada Krishna sama seperti baju jas almarhum Rohit. Sang nenek juga berpesan kepada Krishna agar selalu bersifat sopan dan yang terpenting adalah jangan sampai pamer kemampuan dan mengatakan siapa sebenarnya dirinya. Mendengar pesan neneknya, Krishna pun kemudian berjanji kepada nenek Mehra bahwa dia tidak akan membiarkan orang lain mengetahui kekuatannya, kemampuannya, dan juga bakatnya kepada siapapun di sana. Dan akhirnya sang nenek pun terlihat lega lalu memeluk Krishna penuh kasih sayang sebelum pergi meninggalkannya ke Singapura. Sesampainya di Singapura, dia kemudian disambut oleh pria dan Hani. Pria terlihat memuji ketampanan Krishna yang memakai baju jas. Sampai kemudian Krishna tiba-tiba saja bertanya kepada pria, "Di mana ibu? Apa dia tidak ikut?" Sontak saja pertanyaan itu membuat pria dan Hani terkejut. Rupanya Krishna benar-benar serius akan melamar pria. Lalu Hani dan pria mengalihkan Krishna untuk keliling kota Singapura. Sampai kemudian di suatu tempat sirkus yang didatanginya tiba-tiba terjadi kebakaran hebat. Banyak orang terjebak dalam kobaran api. Dalam situasi kepanikan, Krishna masih teringat janjinya tidak akan menunjukkan kemampuannya. Lalu dia pun melihat topeng sirkus yang terjatuh yang kemudian dipakainya untuk penyamaran dirinya. Dengan memakai topeng tersebut, Krishna kemudian dengan cepat menggunakan kemampuan dan kekuatannya untuk menolong orang-orang yang terjebak dalam kobaran api. Sampai kemudian seorang anak kecil yang diselamatkan menanyakan siapa namanya. Lalu dia menjawab Krish. Aksi heroik Krishna tersebut pun menyebar dengan cepat dan sebuah stasiun televisi memberikan penghargaan tinggi kepada orang bertopeng yang menurut saksi anak kecil menyebutkan namanya dengan Krish.
Dan sampailah berita sayembara tersebut ke stasiun tempat pria bekerja. Lalu bosnya menginginkan menjadi stasiun yang pertama yang mengungkapkan siapa sebenarnya di balik orang bertopeng yang menyebut dirinya dengan nama Chris tersebut. Mendengar perintah dari bosnya, pria terlihat bingung karena dia menduga bahwa orang bertopeng tersebut adalah Krishna. Namun dia tidak tahu bagaimana caranya untuk membuktikannya. Hani pun menyuruh pria untuk berpura-pura dirampok saat bersama Krishna, tetapi kemudian usahanya gagal karena Krishna secara tidak sengaja mengetahui bahwa hal tersebut adalah jebakan agar kemampuannya diperlihatkan. Dan Krishna akhirnya rela dipukuli babak belur oleh para perampok tersebut. Pria pun kemudian bertanya pada Krishna kenapa dia membiarkan dipukuli oleh para perampok itu. Lalu Krishna menjawab yaitu agar dia tahu bahwa ternyata pria juga ikut merasakan sakit yang dia rasakan. Kata Krishna pada pria yang sedang mengusap luka di wajahnya. Setelah kejadian itu, pria tidak tahu lagi bagaimana bisa mendapatkan bukti bahwa Krishna itu adalah Chris. Sampai kemudian secara tidak sengaja pria yang sedang memutar kameranya yang dibawa saat peristiwa kebakaran, tiba-tiba dia melihat Krishna sedang memakai topeng itu. Pria pun ingat bahwa pada saat terjatuh pingsan, ternyata kameranya tetap menyala. Mereka berdua terlihat sangat senang karena kini bukti bahwa Krishna itu adalah Chris sudah didapatkan. Lalu buru-buru pergi ke kantornya untuk mengabarkan hal itu. Bahkan telepon dari Krishna pun tidak dihiraukannya, padahal Krishna sudah tahu bahwa rupanya pria sudah berbohong pada Krishna dengan mengatakan dia harus datang ke Singapura untuk alasan pernikahan. Krishna yang merasa dibohongi kemudian bergegas menyusul pria ke kantornya untuk meminta penjelasan langsung darinya. Sesampainya di kantor pria, Krishna pun sangat terkejut karena mendengar percakapan Hani dengan pria yang mengatakan bahwa dengan kebohongan yang telah dibuat oleh pria, akhirnya mereka berdua bisa mengungkapkan jati diri Krishna, yang di kampung menjadi Kalicaran dan di kota menjadi Kris. Sontak saja hal tersebut membuat Krishna sangat kecewa dan sedih merasa dibohongi dan dimanfaatkan. Dia pun tidak jadi bertemu dengan pria lalu pergi begitu saja. Dan ketika pria pulang ke rumah, Krishna kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia sudah membuka topeng pria yang ternyata selama ini sudah berbohong kepadanya. Berbohong mengatakan bahwa pria cinta pada Krishna dan juga telah membohongi ibunya. Lalu kemudian pergi ke bandara untuk kembali ke India. Untuk mencegah kepergian Krishna kembali ke India, pria yang sebenarnya sudah benar-benar jatuh cinta kepada Krishna, kemudian mengajak Vikram Singh yaitu sahabat ayahnya Krishna ke bandara. Dan di sana Vikram Singh kemudian mengatakan bahwa Rohit ayahnya masih hidup di bawah pengawalan ketat Dr. Arya yang ambisi ingin menguasai dunia dengan komputer ciptaan Rohit. Mendengar hal tersebut, sontak saja Krishna sangat terkejut lalu ingin bertemu dengan ayahnya dan membebaskannya dari sekapan Dr. Arya. Dengan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya, kemudian dia bisa menembus pertahanan berlapis dari Dr. Arya dan sekaligus menggagalkan ambisinya. Krishna pun bisa bertemu kembali dengan ayahnya Rohit, lalu membawanya pulang kembali ke India bersama dengan pria juga.